2 hari terakhir ini mungkin hadirin juga membaca atau mengikuti perkembangan berita tentang salah seorang pegawai BUMN ternama yang kemudian dia memarkir mobil sembarangan sehingga mobil di belakangnya itu tidak bisa jalan. Ketika pemilik mobil itu diingatkan oleh pemilik kendaraan di belakangnya, bagaimana responnya? Ternyata responnya itu tidak mencerminkan orang yang sedang berpuasa. Dia malah marah-marah, bahkan sampai akhirnya membuang ludah. Dan ini viral sekarang. Nah, hadirin rahimakumullah, ketika kita melihat video kejadian seperti itu, apa respon bagi kita? Tentunya bagi kita yang sedang berpuasa, ini sangat disayangkan sekali. Ada orang yang dia melanggar, kemudian ketika diingatkan tapi responnya malah dia marah-marah sampai akhirnya membuang ludah. Kenapa dia bisa marah-marah dan membuang ludah? Ini hanya asumsi, kesombongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah terlebih dahulu kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan nikmat karunia barokah yang serba banyak kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur, serta nikmat kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan berbagai aktivitas ibadah, wabil khusus ibadah puasa, ibadah tarawih, ibadah tadarus, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan mudah-mudahan semua aktivitas ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam mudah-mudahan Allah limpahkan, Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
juga kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya, termasuk kita yang hadir di masjid ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, 2 hari terakhir ini mungkin hadirin juga membaca atau mengikuti perkembangan berita tentang salah seorang pegawai BUMN ternama yang kemudian dia memarkir mobil sembarangan sehingga mobil di belakangnya itu tidak bisa jalan. Ketika pemilik mobil itu diingatkan oleh pemilik kendaraan di belakangnya, bagaimana responnya? Ternyata responnya itu tidak mencerminkan orang yang sedang berpuasa. Dia malah marah-marah, bahkan sampai akhirnya membuang ludah. Dan ini viral sekarang. Nah, hadirin rahimakumullah, ketika kita melihat video kejadian seperti itu, apa respon bagi kita? Tentunya bagi kita yang sedang berpuasa, ini sangat disayangkan sekali. Ada orang yang dia melanggar, kemudian ketika diingatkan tapi responnya malah dia marah-marah sampai akhirnya membuang ludah. Kenapa dia bisa marah-marah dan membuang ludah? Ini hanya asumsi. Kesombongan. Ketika diingatkan tapi kemudian dia marah sampai membuang ludah, itu karena kesombongan muncul dari dirinya. Entah karena merasa dirinya pegawai BUMN ternama di Indonesia, atau karena merasa dia ini orang kaya, karena oleh netizen diselidiki ternyata kekayaannya 2,2 M. Memiliki harta 2,2 M saja sudah sombong, bagaimana dengan yang triliunan? Nah, hadirin kaum muslimin rahimahullah, tentunya kejadian ini introspeksi bagi kita. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Tujuannya adalah agar kita tidak memiliki rasa sombong. Tujuan Allah memerintahkan kepada kita agar kita puasa, agar kita memiliki karakter takwa. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah menegaskan, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian untuk melaksanakan ibadah puasa sebagaimana yang telah Allah wajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Untuk apa? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Kata takwa ini tersusun dari 4 huruf. Yang pertama huruf ta, yang kedua huruf qaf, yang ketiga huruf
wawu, dan yang keempat huruf ya. Kata takwa diawali dengan huruf ta. Ini bisa dimaknai dengan kata tawadu. Tawadu itu orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati. Orang-orang yang tidak memiliki rasa sombong. Tawadu ini orang-orang yang tidak memiliki perasaan saya lebih baik daripada orang lain, saya lebih hebat daripada orang lain. Ini tawadu. Jadi orang-orang tawadu ini orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang mau menghormati orang lain. Sehingga orang yang tawadu, dia akan senang ketika ada orang yang memberikan nasihat. Orang yang tawadu itu merasa senang ketika ada orang yang mengingatkan dirinya. Berbeda dengan orang-orang yang sombong. Orang-orang yang sombong ketika ada orang yang mengingatkan itu justru akan marah. Karena apa? Lu itu apa gue? Saya lebih baik daripada lu. Saya lebih tinggi jabatannya, saya lebih kaya, saya lebih pintar, saya lebih terhormat. Ngapain kamu nasehatin saya? Nah, itu respon orang yang sombong seperti itu. Maka agar kita berhasil dalam pendidikan puasa ini, miliki sifat tawadu, rendah hati. Ketika ada yang memberi nasihat, alhamdulillah, berarti masih ada yang mempedulikan kita, ada orang yang menyayangi kita. Jadi ketika ada yang memberi nasihat itu justru kita bersyukur. Ada orang yang mempedulikan kita, ada orang yang memperhatikan kita, ada yang menyayangi kita, ada yang berharap agar kita ini selamat. Itu tawadu. Huruf yang kedua, takwa itu dibentuk oleh huruf qaf. Qaf ini bisa dimaknai qanaah. Orang-orang yang selalu menerima apa yang Allah takdirkan, baik takdir baik maupun takdir buruk. Orang-orang yang qanaah ini akan selalu bersyukur ketika mendapatkan takdir yang baik. Dan orang-orang qanaah ini akan bersabar ketika mendapatkan takdir yang buruk. Maka yakinilah apa yang menimpa kepada kita, apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, sejatinya itu adalah yang terbaik bagi kita. Khairihi wa syarihi, baik itu yang baik maupun itu yang buruk. Karena bagi orang yang bertakwa, ketika mendapatkan kebaikan bersyukur, ketika mendapatkan keburukan bersabar. Syukur dan sabar dua-duanya adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian huruf yang ketiga yang membentuk kata takwa itu adalah wawu. Wawu itu artinya waro. Waro itu bermakna hidup kita itu hati-hati, selektif. Kita bisa memilah-milah mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus kita lakukan, mana yang harus kita tinggalkan. Hadirin kaum muslimin rahimahullah. Jadi waro ini orang-orang yang memiliki integritas, orang-orang yang memiliki nilai
karena kewarowannya itu, karena kehati-hatiannya dalam hidup ini, dia tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar, baik itu melanggar etika maupun moral. Orang yang waro tidak akan melakukan itu. Maka orang yang memiliki sifat waro ini adalah orang-orang yang memiliki integritas, nilai yang tinggi. Kemudian hadirin kaum muslimin rahimahullah, huruf yang keempat yang membentuk kata takwa itu adalah iya, yang bermakna adalah yakin. Kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan kepada orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah akan memberikan siksaan kepada orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita sukses dalam mengikuti pendidikan puasa selama 1 bulan Ramadan ini, sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang memiliki tawadu, rendah hati, orang-orang yang memiliki qanaah, orang-orang yang memiliki wara', integritas yang tinggi, dan orang-orang yang selalu yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah kabulkan apa yang kita inginkan. Wa aqu minkum afan katsir, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.